Di tengah era globalisasi dan hiruk-pikuk persoalan kebangsaan yang tak kunjung rampung ini, keris masih dianggap sebagai sebuah karya seni budaya yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat spiritual. Keindahan spiritual itu berakar pada pandangan manusia terhadap sesuatu yang sifatnya itu niskala. Artinya, segala sesuatu yang serba tak terlihat namun dapat dirasakan untuk keberadaannya. Sebagian kalangan priayi Jawa khususnya memandang keris atau tosan aji sebagai simbolisasi dari sebuah jabatan atau garis keturunan dari sang raja. Seperti kata keris dari istilah Jawa, ungkere waris, yang artinya menjadi simbol pewaris bagi pemiliknya terhadap para leluhurnya. Terkadang nilai filsafat yang terkandung dalam tosan aji tertuang secara implisit dari bentuk bilahnya, mulai dari pamor, tangguh atau masa pembuatan, jenis keris lurus atau keris yang mempunyai lo, hingga kandungan makna dari maksud atau niat sang empu yang menciptakan mahakaryanya berupa bentuk atau dikenal dengan nama dapur. Tosan aji tersebut pada umumnya merupakan suatu benda sakral dari manifestasi sebuah harapan, yang di dalamnya itu termuat nilai-nilai hidup, doa-doa baik, dan ketentraman batin. Seperti pusaka kali ini, ia merepresentasikan sikap dan nilai dalam perjalanan hidup manusia, bahkan dari saat kecil hingga kita menua. Lantas seperti apakah untuk prejengannya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya mempunyai dimensi yang cukup besar. Gayaman Yogyakarta berbahan kayu timoho. Jika kita bandingkan dengan ukuran warangka normal, itu begini. Dia terlampau cukup jauh untuk ukurannya, dari peloannya sampai pendoannya. Meskipun nampak gagah dan birawa, setiap lekuannya digarap dengan kesungguhan rasa, sehingga nampak prigel, sangat pantes dan begitu ndemes. Ia dipadukan dengan pendok model selorok, berbahan kuningan yang sudah disepuh perak. Secara keseluruhan, prejengannya begitu gagah, gumebyar, buaya, dan pastinya ngayang batin. Sekarang, mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 5, Kinatah Emas Panji Wilis, Dapur Pandawa Cinarita, Pamor Pedaringan Kebak, Tangguh Mataram, Amangkurat. Menatap geleger dari pusaka ini, akan nampak di mata kita sebuah kemegahan masa lalu pada era Mataram Amangkurat yang begitu luar biasa. Kemegahan terpahat dari bentuk pasikutan pusakanya. Dapat kita telusuri mulai dari bentuk luknya yang begitu luwes, bahkan bentuk sogokan rangkap yang anggun mengikuti alur luknya. Lalu bentuk sekar kacang yang gelung wayang dengan keutuhan yang nyaris sempurna. Dan tentu saja, tersemat Kinatah Emas Panji Wilis Wedana 5 yang masih cukup utuh dengan relief lunglungan yang semakin mendongkrak performanya sebagai keris kelas kiai. Pusaka ini nampak lebih birawa dengan dimensi yang lebar dan besar, apalagi jika kita bandingkan dengan keris-keris Mataram pada umumnya. Ia bahkan melampauinya. Panjang bilahnya itu 40 cm kategori dalam pusaka corok, serta dimensi panjang gonjonya itu 10,5 cm dari arah sirah cecak hingga buntut urangnya. Jika kita bandingkan dengan pusaka berukuran normal itu begini. Sangat nampak jauh sekali. Ia tampak lebih besar, gagah, dan lebih birawa. Sepanjang lekuannya itu mempertontonkan keris dengan pasikutan yang luwes, sedangkan bentuk buayanya yang tegas seolah ingin mewakili perwatakan pemiliknya,
Artinya bukan sosok yang sulit diatur, namun untuk sebuah prinsip yang dirasa benar merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Sehingga banyak dari teman-teman perkrisan meyakini bahwa pusaka dengan Tangguh Amangkurat itu memiliki angsar pemberani, tegas dan bijaksana. Barangkali sangat cocok dimiliki oleh mereka yang terlahir sebagai pemimpin. Keris ini benar-benar mampu menyuguhkan kesan yang begitu apik dengan keutuhan pada bilahnya juga. Tingkat kepresisiannya garap dapat terlihat. Pilihan pola sebaran pamornya pun merata di sepanjang sisi tengah bilah alias tidak nerjang landep. Khas sekali dengan keris era Mataraman. Sedangkan bentuk gonjo dengan sedikit aksen tungkaan menambah kesan begitu ndemes. Terlebih bagian greneng yang masih utuh dan bisa terbaca karakter huruf Jawa do-nya memberikan nilai tambah bagi para penikmat seni. Begitu luar biasa. Inspirasi memang bisa datang dari manapun. Bisa dari siapa dan apa saja. Ia memang tak terbatas. Termasuk pada pusaka yang berdapur Pandhawa Cinarita ini. Pandhawa bisa diartikan sebagai pendalaman wawasan serta nurani dari karakter tokoh pewayangan Mahabharata. Sedangkan Cinarita itu adalah kisah heroik dari 5 bersaudara Pandhawa dalam perjalanan mencari jati dirinya. Rasa-rasanya nyaris setiap orang itu mengetahui kisah perjalanan dan sikap dari tokoh Pandhawa 5. Pandhawa 5 itu adalah penggambaran manusia. Penggambaran bagaimana kematangan seseorang dalam bersikap. Kita semuanya akan melalui fase 5 tingkat ini yang direpresentasikan sebagai sikap yang bisa kita tauladani. Mari berangkat dari tokoh Sadewa. Biasanya orang yang berada di fase ini adalah mereka yang merasa bak seperti dewa, hebat atau merasa paling segalanya. Tak ada yang salah dengan orang yang merasa hebat. Hanya saja biasanya orang yang sungguh-sungguh hebat tidaklah merasa demikian. Seperti pengingat kata simbah-simbah dulu, ojo rumangsa bisa nanging bisa rumangsa, yang artinya jangan merasa bisa tapi bisalah merasa, atau lebih tahu diri. Yang berikutnya adalah tokoh Nakula. Ini adalah tahapan saat seseorang itu mulai banyak berpikir dengan kritis. Yang ia lakukan akan sering banyak mempertanyakan tentang peristiwa dan tentang apapun. Digambarkan isi kepalanya itu selalu penuh dengan tanda tanya. Bukan karena ia tidak mengerti akan banyak hal, namun karena ada kegelisahan dalam hati, menuntut jawaban atas apa yang setiap kisah cerita penuh dengan misteri yang ditawarkan oleh semesta alam. Lalu yang berikutnya adalah Arjuna. Ibu-ibu dan mbak-mbak tentu lebih fasih mengenal untuk nama ini. Arjuna itu digambarkan sebagai orang yang sangat tampan, namun sikapnya ala kadarnya. Hanya memakai jubah dan tidak memakai perhiasan untuk menarik perhatian. Sosoknya itu menarik, bukan hanya karena ketampanan lahiriahnya saja, namun juga sikapnya. Fase ini menggambarkan bahwa manusia itu seperti cawan yang kosong dan siap menampung untuk segala macam ilmu kehidupan. Ia akan membiarkan dirinya kosong agar bisa menerima banyak hal. Ia juga akan menarik dengan sifatnya yang begitu rendah hati, seperti layaknya padi, berisi namun tetap akan selalu menunduk, dan mungkin kalimat itu yang pas untuk menggambarkan sosok Arjuna. Lalu yang berikutnya tokoh Bima. Dalam kisah pewayangan, fase ini memiliki cerita yang cukup panjang. Fase ini adalah fase mencari jati diri secara mendalam. Ia menerjemahkan visi serta misi dan berusaha untuk mencapainya. Seolah bisa lari ke puncak tertinggi atau menyelam ke dasar laut yang paling dalam. Ini adalah masa mencari tujuan hidup dan meresapi saripati hidup. Dan yang menarik, Bima itu digambarkan memakai kalung ular. Menggambarkan seseorang yang bijak sekalipun mungkin pernah menjadi jahat. Masa lalu yang buruk tidak untuk dihilangkan dan dilupakan,
Masa lalu yang buruk sebaiknya menjadi pengingat bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan hanya cukup diingat namun tidak untuk diulang. Yang terakhir adalah pengejawantahan tokoh Yudhistira. Ini adalah fase kematangan kepribadian. Tahap ini adalah masa di mana seseorang itu benar-benar telah mampu menyerap ilmu kehidupan. Ia akan selesai dengan dirinya, yang ada hanya untuk kebermanfaatan untuk banyak orang. Konon Yudhistira ini juga seorang yang tak pernah berbohong dan kesombongan pun bisa jadi sudah tidak ada di dalam dirinya. Dan ia belajar memahami dan tidak lagi untuk menghakimi. Ternyata keberadaan pusaka ini tidak hanya sebagai ageman atau benda koleksi semata, namun juga sebagai sarana pembelajaran dan refleksi bagi pemiliknya agar selalu mengingat tentang kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya, serta menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Mungkin cukup dari kami, matur nuwun dan salam tutut ati.